Beberapa tim raksasa Eropa kebagian grup yang mudah dan beberapa masuk grup neraka usai hasil drawing Liga Champions 2023-2024 selesai dilakukan. Fans Manchester City dan Barcelona bersorak usai melihat lawan-lawan mereka di fase grup. Sementara grup F akan menjadi grup neraka bagi semua tim yang ada dalam grup tersebut. Kita akan bedah satu persatu siapa yang berpotensi lolos dari fase grup ini dan siapa yang bakal kesulitan dengan melihat lawan-lawan mereka masing-masing di fase grup ini. Grup A, Manchester United satu grup dengan siapa? Bayern Munchen, FC Copenhagen, dan Galatasaray. Apabila menyingkirkan nama Munchen di sana, Manchester United mendapat lawan yang tidak sulit. Copenhagen dan Galatasaray seharusnya bisa diatasi. Erik ten Hag akan mewaspadai skuad Thomas Tuchel karena pelatih Jerman itu adalah bekas pelatih Chelsea. Jadi dia sudah tahu cara menghadapi permainan Bruno Fernandes dan rekan-rekannya. Di Rotten juga baru saja mendapatkan Harry Kane, seorang pembunuh yang efektif di depan gawang lawan dan tahu betul cara bermain Manchester United sepanjang karirnya sebagai pemain depan Tottenham Hotspur. Manchester United dan Munchen telah bertemu sebanyak 11 kali di ajang resmi. Semuanya terjadi di Liga Champions, mulai musim 1998-1999 hingga terakhir 2013-2014. Namun Manchester United punya catatan rekor yang kurang bagus setiap berjumpa raksasa Bundesliga ini. The Red Devils hanya mampu menang 2 kali dan 5 kali imbang. Salah satu kemenangan itu terjadi pada final Liga Champions 1998-1999 yang berakhir dengan skor 2-1. Satunya lagi tercipta pada musim 2009-2010 dengan skor 3-2. Grup B, langkah Arsenal melaju lebih jauh dari tahap penyisian grup Liga Champions akan dihadang oleh juara Liga Eropa musim lalu Sevilla dan PSV Eindhoven asal Belanda. Satu grup dengan Sevilla serta PSV akan menjadi kabar baik bagi Mikel Arteta sang manajer tim The Gunners. Karena tim London itu selalu terhenti di tahap 16 besar kompetisi elit Eropa ini pada tahun-tahun terakhir partisipasinya di Liga Champions. Menduduki ranking kedua pada akhir musim 2022-2023, mengirim The Gunners lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2016-2017. Itulah musim terakhir kali mereka mencicipi kompetisi elit Eropa. Sejak tahun 2017 itu, mereka selalu bermain di Liga Eropa. Musim 2016-2017 dan juga 6 musim sebelumnya, Arsenal selalu tersingkir di babak 16 besar. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Mikel Arteta, berpikir bagaimana agar lolos dari penyisian grup dan tidak terhenti di tahap 16 besar seperti era 2010 sampai 2017 tersebut. Grup C. Pertandingan utama di grup C adalah Real Madrid melawan Napoli. Napoli berhasil meraih gelar juara liga mereka yang pertama sejak tahun 1990 musim lalu dan berhasil mempertahankan sebagian besar pemain yang membantu kemenangan bersejarah tersebut, termasuk pencetak gol terbanyak Victor Osimhen dan bintang muda yang menonjol, Khvicha Kvaratskhelia. Real Madrid kehilangan sosok utama mereka Karim Benzema dan banyak pemain cedera seperti Thibaut Courtois, Eder Militao, dan Vinicius Junior. Namun mereka memiliki bintang baru bernama Jude Bellingham yang telah mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan pembuka musim ini, menjadikannya pemain Real Madrid pertama yang melakukannya sejak Cristiano Ronaldo. Union Berlin akan berpartisipasi dalam Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Namun jika kita melihat catatan yang ditorehkan Union Berlin pada kompetisi Bundesliga musim lalu, maka ada sedikit harapan bahwa mereka akan bisa menjadi tim kejutan di grup C. Union Berlin menempati urutan keempat klasemen akhir Liga Jerman setelah menang 18 kali, imbang 8, dan kalah 8 kali. Grup D. Inter Milan akan merasa dirinya cukup beruntung satu grup dengan juara Portugal Benfica dan juga RB Salzburg asal Austria usai drawing Liga Champions. Ini tidak terlalu berat dibandingkan komposisi tim satu grup musim lalu. Mungkin Real Sociedad akan lebih merepotkan. Musim baru di Eropa, upaya baru oleh Inter yang merasa sangat patah hati setelah kalah di final Liga Champions 2023 di tangan Manchester City. Nerazzurri sudah menjadi juara Eropa sebanyak 3 kali. 2 terjadi di era yang sudah sangat lampau, yaitu 1964 dan 1965, dan terakhir pada 2010. Tahu siapa manajer Inter pada 2010? Jose Mourinho.
Itu merupakan musim yang tidak akan dilupakan oleh para pendukung setia Inter Milan, karena untuk pertama kalinya merebut 3 gelar sekaligus, Scudetto atau juara Serie A, dan juga Coppa Italia selain trofi kuping besar. Setelah tahun 2010 itu, Inter Milan melaju ke kompetisi yang sama 2 kali pada 2 musim berikutnya, namun terhenti di babak perempat final dan 16 besar. Setelah itu absen untuk waktu yang cukup lama. Grup E. Siapa tim paling beruntung dari hasil drawing Liga Champions? Selain Manchester City, tim yang juga hoki adalah Atletico Madrid. Coba lihat saja anggota grupnya. Semua tim mudah bukan? Diego Simeone pasti optimis timnya bakal lolos ke tahap selanjutnya. Atletico Madrid ditempatkan di pot kedua drawing UCL karena bukan juara Liga Spanyol seperti Barcelona yang ditaruh di pot pertama. Tapi posisi di pot kedua menyebabkan skuad Antoine Griezmann dan rekan-rekannya itu kebagian melawan Feyenoord. Tim asal Liga Belanda itu merupakan tim juara liga di negaranya dan karenanya mereka ditaruh di pot 1 drawing UCL. Tapi coba lihat nilai koefisien UEFA milik juara Eredivisie tersebut. Hanya 51.000. Tim dengan poin koefisien paling rendah di pot pertama. Lazio merupakan tim nomor 3 paling rendah secara nilai koefisien di pot ketiga. Sementara itu Celtic yang asal Skotlandia merupakan tim nomor 5 paling rendah secara keseluruhan dan juga urutan kelima paling rendah di pot keempat. Grup F. Hasil drawing Liga Champions mempertemukan PSG satu grup dengan Dortmund dan Milan serta Newcastle United dalam satu kelompok. Dan langsung saja seluruh media menjuluki grup F ini sebagai grup neraka, saking sulitnya untuk lolos. Siapa yang akan merebut 2 tempat teratas grup ini dan lolos ke tahap 16 besar Liga Champions? Apakah itu PSG dan Milan? Atau Dortmund dan Rossoneri? Atau mungkin Le Parisien dan Dortmund? Atau klub asuhan Eddie Howe akan membuat kejutan di sini? Milan merupakan juara Liga Champions terbanyak 7 kali sepanjang sejarah dan merupakan semifinalis kompetisi musim lalu sebelum dihentikan tetangganya sendiri Inter Milan. PSG masuk ke final UCL tahun 2020 sebelum mereka dikalahkan oleh gol tunggal Kingsley Coman pada partai final di Estádio da Luz di Lisbon, Portugal pada partai puncak yang berlangsung pada 23 Agustus 2020. Sementara itu Dortmund juga tidak kalah mengesankan. Klub kuning ini pernah menjadi juara Eropa tahun 1997 dan terakhir kali BVB lolos sampai ke final UCL terjadi pada 2013. Namun mereka dikalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-1. Satu fakta menarik dari grup F adalah soal Sandro Tonali. Siapa yang menyangka bahwa kepindahan pemain Italia itu ke Newcastle United akan berujung pertemuan dengan mantan klubnya AC Milan. Menarik untuk disimak, apakah pemain 23 tahun itu akan tega menjebol gawang bekas tim yang sangat dicintainya tersebut. Ada rumor bahwa Sandro Tonali menangis waktu diberi kabar bahwa ia dijual oleh Rossoneri ke Newcastle dan bahwa ia sempat menolak untuk pindah. Grup G. Manchester City sepertinya dalam perjalanan untuk mempertahankan gelar juara Liga Champions mereka setelah kebagian grup yang sangat mudah usai drawing tadi malam. Coba lihat saja komposisi tim di grup G. Skuad Pep Guardiola itu merupakan sang juara bertahan kompetisi elit Eropa setelah merebut trofi kuping besar pada final UCL 2023. Mereka mengalahkan Inter Milan di final berkat gol tunggal dari Rodri. Kini Erling Haaland dan rekan-rekannya kebagian jalan mudah untuk setidaknya lolos dari tahap grup. Setelah disatukan dengan RB Leipzig asal Bundesliga, Red Star Belgrade dari Serbia, dan Young Boys asal Swiss. Red Star Belgrade merupakan tim kedua paling lemah di pot ketiga secara nilai koefisien. Hanya 42.000. Hanya kalah dari FC Copenhagen yang memiliki 40.500 poin. Bagaimana Red Star Belgrade bisa lolos ke tahap penyisian grup Liga Champions ini? Karena mereka menjadi juara Liga Serbia, unggul 20 poin dari tim urutan kedua. Sementara itu Young Boys merupakan tim paling kuat di pot keempat dengan 34.500 poin. Tim asal Swiss ini mengalahkan Maccabi Haifa di babak playoff untuk merebut satu jatah di penyisian grup. Leg pertama di Israel usai dengan skor 0-0, sedangkan leg kedua di Swiss berakhir dengan skor 3-0 bagi Young Boys. Grup H. 2 perjalanan terakhir Barcelona di Liga Champions sangat mengecewakan. Tim asal Katalan itu gagal lolos dari fase grup sejak musim 2020-2021. Namun tim asuhan Xavi tidak punya alasan untuk tidak lolos ke babak sistem gugur kali ini.
Barcelona mendapatkan grup yang relatif mudah di Liga Champions 2023-2024. Barcelona tergabung di grup H bersama FC Porto, Shakhtar Donetsk, dan Royal Antwerp. Bukan hal aneh memang mengharapkan hal tersebut, terlepas dari anggapan bahwa segalanya dapat terjadi di sepak bola. Sebab Barcelona punya modal untuk bisa lolos. Modal tersebut dapat kita lihat dengan skuadnya yang mentereng. Menurut catatan Transfermarkt, Barcelona jadi klub dengan nilai skuad tertinggi di grup tersebut. Barcelona memiliki nilai skuad mencapai 784 juta euro. Porto yang berada di posisi kedua hanya punya nilai skuad sebesar 273 juta euro. Dua pesaing yang lain, Shakhtar Donetsk, hanya 99 juta euro. Dan Royal Antwerp hanya 95 juta euro. Riuh di media sosial pun mulai bermunculan menanggapi hasil drawing tersebut. Para penggemar ingin Barcelona lolos tanpa kesulitan dari grup H. Bahkan tidak sedikit yang menilai manajer Xavi Hernandez harus angkat kaki apabila gagal mengantarkan Barcelona ke babak gugur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.